Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak negara bergejolak. Nepal baru saja menunjukkan kemarahan rakyatnya yang dimotori oleh generasi muda, Gen Z, yang memotori pergerakan di Nepal yang akhirnya menjatuhkan pemimpin Nepal, memburu para pejabat-pejabatnya, dan pejabat yang ditemukan akhirnya dihajar, dipermalukan, diseret di jalanan, dilempar ke kali, dipukuli, digebuki. Nepal telah menunjukkan bagaimana kemarahan rakyat itu ketika memang tidak bisa lagi dibendung akan menjadi malapetaka bagi kekuasaan. Selain di Nepal, banyak lagi negara yang saat ini sebetulnya tidak stabil politiknya. Prancis juga bergejolak. Mengapa Prancis bergejolak? Karena pemerintahannya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen dan dari rakyat. Sementara Macron mungkin masih sibuk mengurusi pertengkaran dengan istrinya. Masa diselepet di pesawat. Ya, oke lah. Tapi saya mau mengatakan bahwa selain negara-negara ini, banyak lagi negara yang tidak stabil saat ini. Negara yang stabil sepertinya hanya negara-negara yang tidak menganut demokrasi dan negara yang menganut sistem komunisme. Cina, Korea Utara, mereka terlihat stabil. Atau kepemimpinan yang otoriter. Negara-negara yang menganut demokrasi, hampir di semua negara sekarang boleh kita katakan tidak kondusif secara politik internal. Nah, bagaimana dengan kita Indonesia ke depan? Banyak ancaman, banyak gangguan yang sangat mungkin terjadi di negara kita. Ancaman dari internal, dari pertarungan elit politik kita. Yang terbesar adalah pertarungan antara Prabowo dengan Jokowi. Ini perebutan dua penguasa yang masih punya kaki di kekuasaan, yang sama-sama punya cengkraman di kekuasaan. Dan ini tentu akan menghasilkan banyak residu kotoran yang akan berterbangan kemana-mana. Selain itu, kepemimpinan kabinet Pak Prabowo Subianto juga belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Terbaru Menteri Keuangan yang baru dilantik, belum apa-apa kontroversinya sudah lebih besar daripada kinerjanya. Belum apa-apa, masalah di tengah publik yang ditimbulkan sudah jauh lebih besar daripada prestasinya. Belum bekerja, sudah menimbulkan kekacauan. Nah, hal-hal ini kalau kita padukan nanti akan membuat negara kita tentu tidak stabil. Purbaya terkesan sangat percaya diri, bahkan bukan lagi percaya diri, tetapi sudah terlihat menjadi kesombongan. Purbaya menganggap remeh semua hal ini, bahwa semuanya bisa diatasi dalam tempo singkat. Purbaya merasa bahwa dia bisa langsung merubah Indonesia gelap menjadi Indonesia cerah. Purbaya merasa bahwa dirinya mampu membuat itu semua terjadi. Padahal Kementerian Keuangan ini kan tidak memiliki kuasa untuk itu. Memajukan pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya kerja Menteri Keuangan, tetapi pekerjaan semuanya, pekerjaan kolektif. Masalahnya di titik-titik lain secara kolektivitas itu lemah. Bahkan Purbaya pun terlihat lemah dalam hal ini. Maka titik-titik yang lemah ditambah Purbaya yang lemah, lebih lemah daripada Sri Mulyani. Bagaimana nasibnya? Ya, kita semua berharap sebetulnya bahkan ada resapel-resapel berikutnya. Prabowo Subianto perlu menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang punya dedikasi terhadap bangsa dan negara. Prabowo Subianto sebagai presiden perlu menempatkan pejabat-pejabat yang memiliki hati nurani terhadap rakyat. Bukan orang-orang yang memandang sebelah mata terhadap rakyat, tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Karena apa? Sekarang orang-orang yang pernah menderita pun hidupnya setelah menjadi pejabat, menjadi kaya raya, lupa penderitaan rakyat. Apalagi orang yang tidak pernah merasakan penderitaan, bagaimana mereka akan merasakan penderitaan rakyat itu? Orang-orang yang pernah menderita sebagai rakyat saja ketika sudah menjabat lupa dengan kesusahan rakyat, lupa dengan kesusahan dirinya. Contohnya Jokowi itu, Noel itu. Mereka orang-orang susah tadinya tapi sudah menjabat, lupa kesusahan itu. Mereka lebih fokus menumpuk harta untuk dirinya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Saya mengajak masyarakat Indonesia harus cerdas melihat ini. Jangan lagi terpengaruh oleh godaan-godaan, janji-janji manis
segala macam itu harus diabaikan. Mari berpikir cerdas, berpikir kritis, supaya pemerintah kita ini tercipta dengan rasa kekritisan. Sikap penjilat selama ini yang terlalu mendominasi membuat kekuasaan itu merasa happy dijilat-jilat. Akhirnya lupa bagaimana bekerja untuk rakyat. Tapi ketika semakin banyak masyarakat yang kritis, saya percaya pemerintahan itu akan berpikir kritis juga. Maka rakyat akan menjadi titik sentral kebijakan untuk disejahterakan. Ini tugas kita sebagai masyarakat. Saya mengajak masyarakat kita ini betul-betul untuk berpikir kritis. Jangan lagi terlena melihat elit politik puja-puji segala macam. Habis itu menunggu bansos. Mau jadi apa kita? Mau jadi apa kita? Saya berharap sekali masyarakat kita harus kritis semuanya. Tidak usah takut untuk bersikap kritis.